Nah, ini tulisan beliau, Dr. Anwar Abbas. Kasihan sekali nasib bangsaku, di forward kepada saya. Ini saya bacakan. Saya tidak tahu mengapa negara ini hanya tampak sibuk mengurusi masalah terorisme. Apakah mereka tidak melihat masalah korupsi, kolusi, nepotisme, serta falsafah komunisme, sekularisme, dan liberalisme? Assalamualaikum. Saya mau baca dengan kepala ini, jadi baca dengan kepala. Artinya kita sabar gitu, karena informasi ini akan masuk ke dalam kepala kita dan kemudian nanti akan berproses. Saya mengatakan ini untuk tulisan ini karena 3 tulisan yang dibuat oleh Dr. Maman Supriyatman ini memang membutuhkan kepala kita. Gitu, sebab ini agak lebih komprehensif sehingga harus ada 3 bagian yang saya bacakan. Memahami konstelasi bagaimana perspektif sistem keuangan dan moneter global tentang perang besar. Ini satu hal yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari, sedangkan katakanlah Pulau Natuna aja kita sama sekali nggak ngeh gitu. Padahal ada orang-orang seperti Dr. Maman Supriyatman ini yang memikirkan sesuatu yang kalau kita kita simak ini sangat menarik. Oke, kita mulai part 1 ya. Beliau memberikan judulnya adalah Gunung Emas dan Petrodolar. Katanya gini, diawali dengan tulisannya ini begini. Sejarah tidak pernah berjalan secara acak. Sejarah selalu berjalan dalam garis takdirnya yang menuju kepada tujuan titik tertentu. Ini beliau kutip dari Syekh Imran tahun 2019. Pada edisi sebelumnya, Syekh Imran menjelaskan krisis antara Ukraina Rusia yang sangat berpeluang memicu perang besar berdasarkan perkembangan dan kondisi geopolitik global terkini. Pada video kuliahnya kali ini beliau menceritakan tentang Syekh Imran ya. Syekh Imran mengkaji peluang terjadinya perang besar itu berdasarkan perspektif sistem keuangan dan moneter global. Kedua perspektif itu, geopolitik dan keuangan dan moneter global yang digunakan Syekh Imran ternyata sangat membantu dalam memahami berbagai nubuah tentang apa yang terjadi di dunia modern. Inilah kelebihan Syekh Imran yang tidak dimiliki oleh ulama dan sarjana lain di dunia Islam. Dengan pendekatan yang digunakannya telah membuat banyak pengagumnya menyadari untuk pertama kalinya tentang ketelitian Al-Quran dan hadis dalam menjelaskan berbagai peristiwa penting dalam panggung sejarah. Ini menarik. Perang besar yang akan terjadi di akhir zaman menjadi salah satu tema yang menyatukan 3 agama langit. Meskipun detil peristiwa dan tujuannya berbeda-beda. Dalam eskatologi Kristen dan Yahudi, perang besar itu dikenal sebagai Armageddon. Sedangkan dalam eskatologi Islam dinubuahkan sebagai Malhamah. Udah pernah dengar belum kata Malhamah ini? Kalau belum, sekarang dengar. Ada kata Malhamah yang setara dengan yang disebut Armageddon. Saya tahu Armageddon waktu saya SMA tahun 1982 ketika saya memerankan teater itu Armageddon. Perang ini akan menjadi perang yang tidak seperti perang lain sebelumnya dan tentu saja tidak akan pernah ada perang yang seperti itu lagi setelahnya. Ini adalah perang yang unik. Dari mana kita mengetahuinya? Tentu saja semua peristiwa yang belum terjadi termasuk berita gaib di mana tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Sungai Efrat di Irak, ini sangat populer ya. Jadi nubuah ini Sungai Efrat di Irak. Ini hampir orang-orang yang suka membaca dan suka diskusi tahu bahwa Sungai Efrat di Irak, apakah ini ada hubungannya dengan kejatuhan dari Saddam Hussein? Itu perlu wacana yang lain, narasi yang lain lagi. Tapi di sini
Sungai Efrat di Irak akan menyingkapkan gunung emas dan setiap orang akan berjuang untuk memperebutkan emas itu dan 99 dari setiap orang yang berjuang untuk emas itu akan mati terbunuh. Saya lagi nonton serial film Etrul. Ya, jadi seru banget ya. Lanjut ya, tidak pernah ada perang dalam sejarah di mana 99 dari 100 pejuang ya terbunuh dan hanya 1% yang selamat, di mana masing-masing akan mengatakan sayalah yang akan selamat. Jadi mereka akan memasuki medan tanpa kepastian siapa pemenangnya. Perang besar seperti apa yang bisa menyebabkan 99 dari 100 pejuangnya akan tewas? Tidak ada kemungkinan lain kecuali ini harus jadi perang yang menggunakan senjata pemusnah massal. Tidak mungkin perang konvensional dan tidak pernah ada perang seperti itu sebelumnya dalam sejarah. Kalau dalam kajian sering bersama-sama dengan Pak Ihsanuddin Nursi dan Bunda Husnul Maria, sebenarnya perang senjata biologis ya macam-macam itu ya. Itu merupakan narasi besar sendiri ya. Nanti jangan lupa menyaksikan I See the Real Show juga. Bagus sekali, di situ banyak ilmu. Oke, kita lanjut ke bacaannya. Hari ini kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai senjata nuklir dan senjata termonuklir. Dan inilah yang dimaksud oleh apa yang baru-baru ini dikatakan Menteri Pertahanan Rusia, bahwa kita hanya perlu mengirim 2 buah rudal ke Inggris dan Inggris akan musnah. Jadi ini adalah jenis senjata yang belum pernah digunakan sebelumnya. Senjata itulah yang membuat mereka masing-masing yang terlibat dalam perang itu akan mengatakan sayalah yang akan bertahan, saya yang akan bertahan. Meskipun sebenarnya mereka tidak yakin siapa yang akan bertahan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan nubuahnya bahwa kaum muslimin dilarang menjadi bagian dari peperangan besar itu. Anak saya berangkat dan cium dari jauh. Masya Allah, I love you. Sampai ketemu nanti malam ya. Kabar-kabaran ya Kak. Kita lanjutin ya. Harus diakui terdapat perbedaan pendapat tentang metodologi untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya, kaum Salafi mengatakan tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang dapat ditafsirkan kecuali Nabi sendiri yang menafsirkannya atau generasi Salaf, ya ini generasi awal umat Islam. Jadi jika Nabi SAW mengatakan bahwa gunung emas akan keluar dari bawah sungai Efrat, maka kita wajib menunggu sampai gunung emas itu muncul. Harus gunung emas. Tapi sebuah metodologi yang mirip dengan Kristen dan Yahudi di mana tidak diperbolehkan untuk menafsirkan simbolisme agama. Itu tadi metodologinya mirip dengan metodologi Kristen dan Yahudi. Namun ada bagian lain dari dunia Islam, bahwa ketika kita dapat mengenalinya sebagai simbolisme, maka janganlah menunggu sampai gunung emas keluar dari bawah sungai Efrat. Interpretasi itu adalah lautan minyak yang ada di bawah sungai Efrat yang suatu hari akan berfungsi sebagai gunung emas. Itulah yang terjadi. Ini bagian ini menarik. Itulah yang terjadi ketika dolar Amerika Serikat kehilangan nilainya setelah kesepakatan Bretton Woods tahun 1944 yang kemudian diikuti oleh kesepakatan Dana Moneter Internasional IMF. Ketika dolar Amerika Serikat tidak lagi didukung oleh emas. Sejak itu dolar Amerika Serikat berada di tanah tak bertuan yang bisa runtuh kapan saja. Sekarang udah crypto money. Ya kan, udah nggak ada lagi lembaran uang akan hilang. Semua sudah menjadi digital currency. Nah itu terjadi pada tahun 71 sampai 73. Itu sebabnya ternyata nih yang kita jarang ngeh, pada tahun 1974 Henry Kissinger membuat kesepakatan dengan Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Saudi menyetujui permintaan Henry Kissinger bahwa minyak harus dijual hanya dengan dolar Amerika Serikat. Bahkan jika Anda datang dengan dinar emas, Anda tidak dapat membeli minyak. Wow. Ketika Arab Saudi membuat semua negara penghasil minyak lainnya setuju untuk menjual minyak hanya dengan dolar Amerika Serikat dan kemudian OPEC ya OPEC juga setuju, maka petrodolar lahir dan itulah dolar Amerika Serikat hari ini. Ketika petrodolar itu lahir pada tahun 74, dolar Amerika Serikat tidak lagi didukung oleh emas. Ini peristiwa penting. 1974 dolar Amerika Serikat tidak lagi didukung oleh emas. Nggak ada jaminan emasnya lagi sejak 1974.
Kalau dulu kan maksudnya ketika masa barter itu kan kalau kita beli itu ada bendanya, ada nilainya. Ya, nilai dan harga ada di sana. Jadi kalau kita beli satu buah baju, maka baju itu seharga dengan dinar atau perak ya. Dinar atau dirham pada masa dulu itu. Kalau ini enggak, udah digantikan fungsinya. Jadi enggak ada lagi. Jaminan emasnya enggak ada lagi. Nah, ketika petrodolar itu lahir tahun 74, dolar Amerika Serikat tidak lagi didukung oleh emas. Sekarang didukung oleh minyak gitu. Jadi dikonvert kepada minyak. Selama ada permintaan dolar Amerika Serikat, Anda dapat terus mencetak dolar jika Anda mau membeli minyak. Dan minyak adalah komoditas terbesar yang diperdagangkan di pasar dunia. Sehingga setiap pemerintahan di dunia sekarang dipaksa untuk memastikan bahwa mereka memiliki sejumlah besar dolar Amerika Serikat untuk membeli minyak. Kemudian, dolar Amerika Serikat yang dihasilkan dari minyak juga menjadi mata uang yang dipergunakan dalam lalu lintas perdagangan dunia. Orang Malaysia ketika ingin membeli barang dari Cina, maka Anda harus membayar dalam dolar Amerika Serikat. Jadi uang dolar Amerika Serikat menjadi uangnya semua. Sehingga dolar Amerika kemudian menjadi petrodollar. Apa yang terjadi kemudian adalah lautan minyak di bawah sungai itu, Sungai Efrat, kini mulai berfungsi sebagai gunung emas. Tapi kemudian Nabi mengatakan nubuahnya bahwa mereka akan berjuang untuk gunung emas itu, berarti akan ada ancaman terhadap sistem moneter petrodolar dan itu akan memicu perang. Ancaman itu kini telah datang saat sistem moneter eksploitatif yang tidak adil ini telah berfungsi seperti mesin penyedot debu yang digunakan untuk membersihkan karpet. Sistem ini telah menyedot kekayaan umat manusia seperti menyedotnya penyedot debu kepada debu. Sehingga satu bagian dunia menjadi semakin miskin sementara di bagian dunia lain terus bertambah kaya. Tentu saja hal itu tidak dapat berlanjut selamanya.